penuh Indonesia penuh damai. Sekali lagi damai. Indonesia penuh damai. Sekali lagi Indonesia. Indonesia penuh damai. Sekali lagi Indonesia. Indonesia penuh damai. Mari kita sembah Dia sekali lagi.
yang terbit atas Indonesia. Masa keemasan, masa kelimpahan, masa Goshen ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan sedang berjalan mengelilingi 37 provinsi Indonesia. Dari timur Tuhan akan bangkit dan bersinar. Kemuliaannya akan memancar seperti kilat dari timur kepada barat. Tuhan berkata, bangkitlah hai umatku, bangkitlah hai orang-orang benar, bangkitlah hai orang-orang yang aku taruh. Dan Tuhan berkata, ada sebuah angka jumlah seperti Tuhan berkata kepada Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang yang tidak bersujud menyembah kepada Baal. 7.000 adalah angka profetik yang Tuhan berkata ada di atas bangsamu, umat yang tidak pernah sujud menyembah kepada ilah itu. Dan Tuhan berkata, aku berikan umatku itu, dan umat itulah yang harus bangkit dan bersinar, karena kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Dan aku berkata, bangkit dan bersinarlah, biar kemuliaan Tuhan memancar keluar dari jalan. Manapun engkau pergi, engkau membawa terang Tuhan. Dan kemanapun Tuhan mengutus engkau pergi, tidak ada kegelapan, tidak ada kegelapan, tidak ada kegelapan. Sebab terang yang ada di dalammu akan habis, terang yang ada di sekelilingmu. Biarlah semua orang yang bertelinga mendengar, hendaklah mereka yang bertelinga dan dengar apa yang dikatakan oleh Roh-Nya kepada jemaatnya. Sesungguhnya tidak ada kegelapan di tengah-tengahmu dan di antaramu, karena kemuliaan Tuhan terbit di atasmu dan di antaramu. Tuhan berkata, hanya segelintir orang yang bisa melihat kemuliaan itu. Tapi tiba-tiba kemuliaan itu, cahaya itu menjalar seperti api yang besar dan kemudian membakar. Sehingga tiba-tiba api kemuliaan itu membesar. Dan itu bukan cuma hanya 1-2 orang yang bisa melihatnya, tapi tiba-tiba satu kota, satu provinsi, dan tiba-tiba satu bangsa Indonesia akan melihat terang yang besar. Dan inilah sebuah tanda perbuatan yang ajaib yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus Muhammad. Dan Tuhan berkata, aku sedang mempermuliakan namaku, aku sedang menyatakan kemuliaan, aku sedang menunjukkan siapa aku. Sehingga tidak ada satu manusia ataupun pribadi yang bisa berkata karena aku, tapi semuanya semata-mata karena Tuhan. Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita hanya sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Kita hanya mengerjakan sebagian terkecil yang bisa kita kerjakan, tapi sesungguhnya Dia sendiri yang menggenapi dan mengerjakan itu semua. Buat orang-orang benar yang Tuhan tinggalkan, Roh
Kudus berkata, kitalah yang akan menjadi saksi-saksinya. Apa yang Dia kerjakan lewat kita dan melalui kita, sehingga semua orang akan datang kepada terang-Mu, dan mereka akan datang dan meminta kepadamu dan menarik pada ujung jubahmu. Dan berbondong-bondong orang akan datang dan meminta kepadamu, ajari aku untuk mengenal siapa Tuhanmu. Satu orang akan dipegangi 10 orang yang tidak mengenal Dia. Dan Tuhan berkata, masa itu akan datang, nasihatkan dirimu. Biar terangmu bercahaya sehingga setiap orang akan datang kepadamu dan berkata, ajari aku, kenali Tuhan. Masa itu akan datang, dan kita akan menjadi saksi-saksinya untuk melihat perbuatan yang ajaib yang sedang Dia lakukan sampai hari ini, dan terus akan Dia kerjakan sampai setiap firman dan nubuatan itu dikenal. Hamba-Mu dan kami semua mengucap syukur 17 Agustus ini Tuhan. Dan mulai hari ini cawan diisi, penyembahan dari rumah ke rumah, terutama yang ada di Jabodetabek, setiap hari akan diisi. Dan tidak ada satupun yang bolong. Sebab kami sedang bersepakat dengan surga untuk menarik pemerintahan Tuhan yang ilahi, yang dari surga turun menyentuh bumi, untuk sebuah pemerintahan yang adil dan benar, untuk sebuah pemerintahan orang-orang yang kudus akan memerintah, dan orang-orang yang jujur dan benar akan duduk di pemerintahan. Amin, amin. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tidak ada lagi orang-orang yang garang, yang sombong, yang boleh memerintah negeri. Kami sepakat dengan agenda surga. Kami sudah mendoakan dan mendeklarasikan dan membuatkan 5 tahun pemerintahan yang akan datang, yang akan membawa Indonesia masuk dalam kemuliaan, sehingga nama Yesus Kristus Tuhan dikumandangkan di seluruh negeri ini, dari ujung sampai kepada ujung, sehingga tidak ada satu orang lagi di Indonesia yang tidak mengenal Kristus Yesus dan tidak menyembah Dia Raja di atas segala raja. Kami sepakat, kami mau berkata, ini bagian kami mampukan untuk mengerjakannya dengan setia dan taatan. Bapak, Engkau berkati sesi kami selanjutnya siang hari ini. Berikan kami roh pengertian, hikmat, dan wahyu. Urapi telinga kami, supaya kami boleh mendengar dengan cara yang berbeda. Dan Roh Kudus, ajari kami, bicara kepada roh dan jiwa, pribadi lepas pribadi. Buat kami mengenal Engkau secara utuh dan bukan sepotong-sepotong. Tapi buat kami mengenal Engkau secara utuh, ya Tuhan. Hamba berdoa pengurapan dari tempat ini mengalir sampai ke belakang dan sampai samping kiri dan kanan. Ada di atas kami, tapi juga ada di dalam kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya untuk penyembah Tuhan dan singer Tuhan.
Thank you, terima kasih. Saya boleh minta tolong. Haleluya. Slide-nya boleh dimunculkan. Sebelum saya melanjutkan sesi yang berikutnya, hari ini saya berkata saya mau mencoba untuk bisa menyelesaikannya, tapi saya tidak memaksa. Saya akan mengalir sebagaimana Tuhan Roh Kudus nanti akan menuntun kita. Karena biar bagaimanapun saya lebih memperhatikan saudara bisa menangkap dengan baik dan tepat. Karena itu jauh lebih penting daripada saya dikejar target untuk menyelesaikan modul yang ada. Sekali lagi saya butuh kerjasama saudara. Kalau saudara tidak paham dan saya terlalu cepat, saudara boleh mengangkat tangan dan minta saya bicara lebih pelan. Hari ini kita akan bahas tentang the power of the fivefold ministry. Apa sih? Ini tentang 5 panggilan atau 5 jawatan panggilan Tuhan buat setiap kita lewat manusia, lewat hamba-hambanya. Istilah jabatan saudara tidak akan temukan di Alkitab bahasa Indonesia. Istilah jawatan itu para hamba-hamba Tuhan yang buat. Saudara tidak akan menemukan itu di Alkitab ada kata jawatan, itu enggak ada. Tapi sekali lagi saya cuma mau mengupas dan mengulang sekali lagi untuk merimain karena sudah beberapa hari untuk beberapa sesi yang kemarin, minggu yang lalu. Tuhan sangat butuh sekali kerjasama kita untuk kita bisa minta karunia-karunia Roh Kudus. Dan semua karunia-karunia yang kita minta itu akan bekerja di dalam hidup kita sesuai dengan permintaan kita dan iman kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya mau garis bawahi, apapun karunia roh yang bekerja di dalam diri saudara, itu bukanlah identitas jati diri saudara. Jadi jangan orang yang merasa sombong, merasa sudah punya banyak karunia dan berpikir dia pasti diurapi oleh Tuhan, dan dia berpikir bahwa dia pasti dewasa rohani, dan dia berpikir dia mendapatkan jaminan dari Tuhan karena adanya karunia roh. Enggak. Itu bukan jaminan, dan itu tolong digarisbawahi. Panggilan Tuhan inilah yang akan memberikan kita identitas. Kita ini berfungsi sebagai apa dalam kerajaan Tuhan. Oke? Mungkin saya bisa minta tolong slide yang ke atas, yang naik ke atasnya, slide nomor 18. Klik slide yang ke-18. Saya akan cepat langsung masuk. Waktunya sudah hampir jam 11 soalnya. Slide yang ke-18. Saya kasih judul 5 jawatan panggilan utama. 5 jawatan panggilan utama. Saudara buka di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28a. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28a. Firman Tuhan berkata, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Kalau yang disebut dengan jemaat adalah kumpulan orang-orang percaya. Ini bukan masalah denominasi, bukan yang ini, slide 18. Ini bukan masalah denominasi, tolong digarisbawahi. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Stop di situ dulu. Kemudian Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 berkata, dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini 5 yang utama. Dan 5 panggilan Tuhan ini tidak bisa dipensiun dini oleh siapapun.
Ini bukan AN, ANS, PNS yang usia dini dipatok 55 tahun. Kalau dia masih produktif dan dia masih dibutuhkan, bisa diperpanjang sampai usia terserah. 5 jabatan ini tidak 5 jabatan ini rasul, nabi, pemberita Injil, pengajar dan lain sebagainya. Itu bukan profesi. Itu bukan karir. Ingat itu. Tidak bisa diangkat oleh manusia dan tidak bisa ditetapkan oleh manusia dan lembaga. Ingat itu. Saya berkata ini 5 jawatan panggilan utama. Itu artinya ada lagi panggilan yang lain. Nanti kita akan baca di 1 Korintus 3. Ini yang utama, yang paling banyak orang kejar. Rasul, nabi, pemberita Injil atau penginjil atau pengajar, guru, dan juga gembala. Banyak orang berbondong-bondong untuk mengejar posisi ini. Sekali lagi saya mau berkata, ini 5 jawatan panggilan utama diangkat dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ini bukan gelar, ini bukan profesi atau karir atau pekerjaan. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa pakai kartu nama besar-besar atau ada sebuah ijazah engkau lulus dari STT, S1, S2, S3 dan ditetapkan inilah Rasul Beni Nugroho. Nggak ada. Nggak ada orang yang mengeluarkan sertifikat Rasul, Nabi, pemberita Injil. Kagak ada. Lu mau cari di luar negeri, STT universitas manapun, tidak ada. Penetapannya hanya dari Tuhan sendiri. Tapi Tuhan punya prosedur kerja berdasarkan prosedur kerja kerajaan sorga. Kalau kita nggak dapat 5 panggilan jawatan utama ini, jangan khawatir, engkau nggak kepake sama surga. Enggak. Surga butuh saudara. Kalau saudara nggak masuk 5 jawatan ini, jangan bersedih. Cinta, sorry. Sekali waktu saya pernah jalan-jalan di Mangga 2 Square apa mall, saya lupa. Setiap kali kita jalan, pinggir-pinggir itu ada toko. Mampir cinta, gue sebel dipanggil cinta. Sejujurnya gue risih dipanggil cinta. Ayo, Mam, cinta, mampir dong, lihat dong. Mampir aja deh, gak usah beli. Gue gak mau mampir, gue boro-boro mampir. Gue muter balik, yuk pulang aja ya. Gue risih dipanggil cinta lah. Kurang lebih seperti itu. Intermezzo aja, tapi saudara tegang sih. 5 jawatan ini, kalau engkau nggak masuk salah satu di antaranya yang utama, itu artinya ada kemungkinan besar ada lagi yang di bawah. Ini yang utama. Kenapa yang utama 5 ini disebut? Balik lagi dong ke gambar yang ada pilar-pilar. Slide nomor 19. Karena yang 5 yang utama ini adalah pilar untuk membangun sebuah rumah yang Tuhan berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Dan ini fondasinya. Ini fondasi. Sehingga 5 jawatan panggilan ini punya tujuan yang sangat khusus. Untuk apa? Kita lihat slide yang berikutnya, yang ke nomor 20. Tuhan punya tujuan dan maksud kenapa ada 5 jawatan ini. Yuk kita lihat apa maksud dan tujuan Tuhan lewat 5 jawatan ini.
Slide yang ke-20. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Siapa sih tubuh Kristus? Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Orang yang dipanggil Tuhan dalam 5 jabatan yang utama yang khusus ini untuk memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus, yang dimana kita dipakai pribadi lepas pribadi menjadi batu yang hidup. Saya dipanggil dengan sebuah panggilan yang khusus untuk memperlengkapi Pikli, untuk memperlengkapi Vera Abigail, untuk memperlengkapi Ibu Vera, untuk memperlengkapi Ibu Francisca, untuk memperlengkapi setiap kita semua yang ada di tempat ini sebagai sebuah pembangunan rumah Tuhan yang sejati. Saya tidak dipanggil dalam salah satu panggilan ini untuk membangun kerajaan saya atau membangun ministry yang Tuhan percayakan, atau memperbesar kerajaan ministry yang Tuhan percayakan. Tapi panggilan saya yang masuk di dalam 5 jawatan ini adalah untuk membangun setiap pribadi lepas pribadi, sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh, sehingga siapa yang menjadi kepala Kristus itu sendiri. 5 pilar itu hanya sebagai tiang pilar penopang yang kokoh, supaya rumahnya nggak ambruk, supaya kepalanya tetap tegak dan bisa terlihat oleh siapapun yang datang ke rumah itu. Ayat yang ke-13. Sampai kapan 5 panggilan utama ini punya masa kerja, bukan seperti menteri yang cuma 5 tahun. Selesai 5 tahun akan dipilih, syukur-syukur kepilih ulang. Enggak. Ini pekerjaan 5 panggilan sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Perhatikan, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu masa kerjanya. 5 panggilan utama ini masa kerjanya. Ini butuh berapa tahun? Saya nggak tahu. Sampai saya tutup usia dan kembali kepada Bapa di surga, saya harus segera menyelesaikan apa yang menjadi destiny dan bagian saya. Nanti akan dilanjutkan generasi berikutnya. Sampai kapan? Sampai kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kapan itu, Bu? Nah, ini semua orang nggak bisa jawab. Itu sebabnya dari awal saya berkata 5 panggilan utama nggak bisa dipensiunkan dini oleh apapun dan oleh siapapun kecuali Tuhan. Ayat yang ke-15 saya lompat. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, saya tebalin itu kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang tadi gambar bangunan yang ada pilar-pilar 5, kelihatan dari jauh, kelihatan itu pilar karena gede. Biar bagaimana pilar harus besar untuk menopang sebuah rumah. Orang berkata enak lu, kelihatan dari jauh aja orang udah lihat pilar. Kelihatan. Gampang dicari pilar karena besar. Tapi seringkali orang tidak pernah bertanya, capek enggak mikul itu beban?
sebagai fondasi dan pilar untuk pembangunan tubuh Kristus. Orang berkata, gue nggak kelihatan. 1 Korintus berkata, Paulus berkata, nggak ada satupun yang tidak berfungsi, yang tidak kelihatan. Bahkan Paulus berkata, semakin kamu nggak kelihatan kecil, Tuhan memberikan tempat yang istimewa, termasuk yang namanya kelingking. Saudara pernah mendengar analogi tentang 5 jawatan? Jempol katanya diibaratkan sebagai rasul. Iya. Telunjuk diibaratkan sebagai nabi yang suka menunjuk sana, menunjuk sini, belok kiri, belok kanan, muter balik, perboden, dilarang masuk. Nabi katanya. Jadi tengah, yang begitu ya. Jadi tengah, suruh bisa jadinya. Jadi tengah, penginjil. Jangan nanti salah hati lagi. Penginjil, karena dia yang paling panjang. Dia yang paling bisa menjangkau orang yang gak terjangkau. Jari manis? Enggak. Jari manis kelihatannya, ngapain sih jari manis? Gembala yang lemah lembut. Katanya, ya saya ngikutin aja. Kelingking, pengajar. Coba saudara kalau nggak punya kelingking ya, nggak punya kekuatan. Atau saudara nggak punya jempol, saudara menggenggamkan tangan, nggak punya kekuatan. Hal yang sama dengan kelingking. Kalau kamu nggak punya jempol atau nggak punya kelingking, salah satu aja nggak ada, engkau menggenggam dan membuat nggak maksimal. Petinju, jari-jarinya harus komplit. Nggak boleh ada salah satu yang hilang. Apalagi jempol dan kelingking. Karena pernah disurvei, kalau jempol atau kelingking seorang petinju, waktu dia nunjuk, itu nggak pernah menghasilkan kekuatan power 100%. Itu tinggal cuma 70%. Jempol atau kelingking. Let's say kelingking 70% hilang kekuatan. Jadi kalau saudara berkata, panggilanku nggak kelihatan, nggak ada orang yang melihat gua. Mungkin saudara dipanggil untuk melayani yang ada di dalam sebagai interior dari sebuah rumah Tuhan. Saudara interior nggak bisa kelihatan dari luar loh. Seperti pilar. Pilar dari luar belum masuk ke gedung itu sudah kelihatan. Tapi interiornya engkau harus masuk ke dalam. Orang harus untuk masuk ke dalam, baru bisa ketemu dengan interiornya, dan baru berkata, cakep ya, padahal cuma taplak doang loh. Udah cuma taplak, dan ini meja bukan di ruang utama, di paling pojok, buat naruh vas bunga sebagai penghias ruangan. Interior kita harus masuk ke dalam, baru kita bisa tahu ada berbagai pernak-pernik interior dan kita membutuhkan satu dengan yang lain, masing-masing fungsinya. Jangan sampai kalau engkau menjadi taplak, gue cuma taplak doang. Lu mau jadi apa daripada keset? Mendingan lu jadi taplak loh. Enggak. Setiap orang akan berfungsi pada tempatnya. Jangan marah dengan orang, kenapa lu jadi pilar, kenapa enggak bukan gua? Lu kan kecil, nih gua gede. Cocok jadi pilar. Belum tentu lu sanggup nahan. Waktu Tuhan menetapkan 5 jabatan, Tuhan sudah ukur dari awal. Bukan persoalan di fisiknya, aduh kecil imut jadi, bukan itu. Tuhan sudah ukur. Yang paling inti, kita mesti kenali panggilan kita. Dari awal saya berkata kita harus punya karunia Roh Kudus, kita harus punya panggilan, kemudian kita harus punya pengurapan Roh Kudus untuk membuat dan merintis, melakukan sebuah pelayanan yang sejati, yang murni, yang dari Tuhan.
Ini semua. Hari ini kita masuk ke panggilan. Oke, ini tujuannya panggilan. Kenapa? Ini tuh 5 panggilan utama tujuannya ini. Bukan cuma sekedar hanya membangun denominasimu atau komunitasmu. Tuhan panggil kita untuk membangun gerejanya. Bukan gereja si A, si B, si C. Tuhan panggil kita, kepalanya adalah Kristus. Artinya siapapun yang Tuhan gerakkan untuk datang ke kamu, engkau layak, harus, kudu, wajib. Gue gak tahu lagi deh, gue mesti pakai bahasa apa. Melengkapi mereka. Sebagaimana engkau memperlengkapi gereja yang Tuhan percayakan. Saudara dengar? Ada pelayanan lokal yang Tuhan percayakan untuk kita pegang. Tapi kalau kita masuk dalam 5 panggilan ini, itu artinya siapapun yang Tuhan akan gerakkan untuk datang, kita perlengkapi. Engkau gak bisa milih-milih loh. Gue cuma mau perlengkapi orang yang setia dengan aku. Dicopot sama Tuhan. Oke? Paham ya? Kalau ada orang, sering kali saya mendengar ada orang berkata, kalau kamu bukan golongan Apolos, lu cari dong, golongan itu siapa? Petrus. Lu semua golongan Petrus. Pernah lihat? Kita ada kejadian dari sejak pertama kali gereja dibangun itu sudah terjadi perpecahan. Dan hari ini kita mesti bertobat. Hal yang sama saya akan berkata sama seperti Paulus berkata, tidak ada lagi golongan Apolos, tidak ada lagi golongan Kefas, tidak ada golongan Paulus. Semua kita sama. Ada yang menabur, ada yang menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan apa yang kita kerjakan dan kita layani hanya bagi kemuliaan Yesus, karena kepalanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Bukan komunitas, bukan golongan, bukan denominasi, apalagi pribadi. Saya butuh, kalau enggak lanjut ke masuk lebih dalam. Kalau saudara enggak pahami ini, saudara nanti jangan sampai ada seorang yang bertanya, Bu Elisa dari denominasi mana? Nah, itu artinya lu nggak dengar tadi di awal nih, gue udah capek nih, udah kering nih, gue udah teriak dari awal, gue udah bilang, oi, ini Tuhan panggil kita untuk setiap tubuh Kristus untuk memperlengkapi. Yang diperlengkapi apa? Jemaat. Oke, nah kita mau kenali satu demi satu. Tapi saya mau berkata, saya akan meluangkan lebih banyak waktu untuk membahas tentang Rasul dan Nabi. Yang lainnya mungkin saya hanya akan singgung sedikit demi sedikit. Oke, slide berikutnya yang kedua, 1. 5 panggilan ini hanya bisa dioperasikan oleh kasih karunia. Oke, syaratnya, standarnya cuma engkau bergerak dan bekerja dengan kasih karunia yang Tuhan panggil kamu, dan Tuhan akan berikan kasih karunia itu kepada setiap kita. Not by operating Windows or iOS system ataupun dunia sistem, enggak. Kerajaan surga sistemnya adalah kasih karunia. Karena ada firman yang berkata, Tuhan yang memanggil engkau adalah Tuhan yang setia. Waktu Dia memanggil kita dan Dia menetapkan kita, Dia sudah menyediakan semua fasilitas surga yang kita butuhkan sekarang ini, yang akan datang, bahkan yang ada di depan. Amin. Itu sebuah jaminan dari surga. Kalau saudara terjebak menyelesaikan dan melakukan pelayanan saudara dengan kekuatan manusiamu, dengan kekayaanmu, dengan apa yang kamu bisa lakukan dan hartamu, kamu berkata, Bu, gampang, gue bisa bikin pelayanan apa saja. Gue punya 7 gunung emas yang belum digali. Gue punya 7 tambang emas gunung yang belum ditambang. Ibu mau bikin pelayanan apa saja. Sorry, nggak bisa. Saudara mungkin berkata, pelayanan pasti butuh uang. Betul. Tapi itu tidak berarti lu punya uang, lu
bisa melakukan semua pelayanan. Enggak. Halo. Engkau mungkin bisa melakukan pelayanan yang kelihatannya seperti pelayanan, tapi maaf ya, ujungnya adalah bakti sosial. Bedanya apa, Bu? Pelayanan dengan bakti sosial. Karena kamu punya dana, karena kamu punya uang, lu bisa bikin ribuan nasi kotak dan terus lu bagi-bagi ke semua orang yang gak mampu di tempat pemulung-pemulung tanpa ada sebuah sosok yang kau ceritakan ke mereka. Itu bakti sosial. Itu kerja sosial. Kalau saudara hanya cuma memprioritaskan yang penting kita punya pelayanan yang kelihatannya sosial, peduli dengan banyak orang, peduli dengan orang-orang miskin, peduli dengan orang-orang yang gak mampu, itu namanya kerja sosial dan pelayanan. Pelayanan boleh mengerjakan kelihatannya sama. Pelayanan ke pemulung-pemulung, pelayanan buat orang-orang yang miskin, memberi makan buat orang-orang miskin. Tetapi di dalamnya kita menceritakan, hei Bapak dan Ibu, aku datang. Aku cuma mau cerita ada Yesus yang mengasihi engkau dan saya. Makanan hanyalah sebuah tambahan yang kita bawa. Ini loh, engkau gak punya makanan kan? Jangan kita datang berjuang cari makan sendiri. Dia gak punya uang, kasih uang, kasih makan. Dia gak punya pekerjaan, tolongi dia dan kasih dia pekerjaan, carikan, latih dia. Itu pelayanan. Semua orang, kalau kau punya uang, kau bisa beli apapun dan kau bisa bagi-bagikan. Tapi kalau nggak ada kasih yang menjadi dasar panggilan dan kau lakukan itu namanya kerja sosial. Mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas, om-om, kerja sosial. Itu bukan pelayanan. Tapi hebat loh, tiap hari dia bagi makanan 5.000 sampai 10.000. Sejauh danamu kuat, oke aja. Dan jangan berpikir pekerjaan yang seperti ini cuma hanya sekedar memberi kelihatannya bagi orang yang gak mampu. Tuhan berkenan loh. Belum tentu. Itu sebabnya saya berkata pelayanan yang sungguh-sungguh murni, yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan mau, dengan yang namanya kerja bakti sosial. Itu beda ya. Bedanya apa? Modus dan motivasi di dalammu dan siapa yang kau beritakan. Sekarang zaman digital media, kasih makanan kotak, senyum, keren. Apalagi nanti kalau seandainya pakai baju, jangan lupa ya pakai warna tertentu ya. Ya itu bukan pelayanan. Lu numpang beken doang. Dengan hanya modal nasi kotak satu yang cuma 30.000. Sampai satu kali, sampai di satu titik saya cerita aja. Ini kesaksian. Karena sudah terbiasa kami pergi melayani dan memberi makan di daerah lingkaran sekitar radius 1 km di mana saya melayani. Dan tidak bisa disangka itu ada beberapa komunitas pemulung gerobak-gerobak, manusia-manusia gerobak yang tinggal di dalam gerobak, dan ada satu keluarga di dalamnya dan didorong sama suaminya dan ibu-ibunya. Itu kalau menjelang apa ya, menjelang hari-hari tertentu, mereka sudah baca kita ini pasti akan ke daerah situ dan bagi-bagi sembako dan makanan kotak. Satu kali yang membuat hati saya miris dan saya nangis. Hari itu kita nggak punya cukup dana terlalu besar. Kita cuma hanya buat ngasih kotak dan ada beberapa makanan kayak susu, coklat, saset yang kita masukkan ke dalam plastik. Sore itu sudah menjelang maghrib, kita ketemu dengan satu keluarga manusia gerobak. Dan dia sudah lihat, ada orang yang datang. Dan raut wajahnya, sekalipun kita nggak kenal dia, ini kayaknya gue bakal dapat rezeki ini. Dan waktu kita mau kasih
ini nasi kotak, kita tanya, Pak, ada berapa anggota keluargamu? 3, Bu. Anak saya cuma 1. Kita bagi. Selesai kita bagi, seseorang teman saya itu menepuk pundak daripada si bapak tua ini. Saudara tahu apa reaksi respon dari bapak tua ini? Bu, nggak difoto? Saya lihat itu dari jauh, tapi saya nangis. Bapak ini saya percaya sudah berkali-kali ketemu orang yang kayak gini. Pak ini ya, foto Pak senyum, dan staf saya nggak minta foto. Tapi makanan itu sampai ke tangan Bapak, 3 tumpuk di tangan Bapak. Bapak ini nanya, Bu, nggak difoto? Saya nangis. Saudara boleh pakai label pelayanan apapun lah. Tapi kalau motivasinya cuma hanya buat di foto, nih kode bagi ini, hari ini berapa bagi 5.000 kotak, Bu? Aku nggak yakin itu pelayanan siapa yang dapat. Saya tidak menyindir saudara yang dari pagi bagi-bagi makanan loh ya, enggak. Cuma contoh. Saya berdoa saudara punya motivasi yang murni, balik lagi ke Tuhan. Saya sangat menghargai apapun yang saudara kerjakan. Percayalah, tidak ada satupun yang sia-sia. Tapi kalau kita punya motivasi hati ini, back on the right track, akan lebih powerful. Indonesia lebih cepat. Orang-orang yang di bawah tidak akan merasa bahwa dimanipulasi sama orang kaya. Hello. Tuhan Yesus. 1 Korintus 3 ayat 10, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep. Ini kita sudah masuk ke panggilan rasul ya. Saya memakai contoh Paulus karena beliau adalah salah satu contoh rasul yang paling oke untuk dipakai. Sekalipun ada Petrus, ada Yohanes dan lain sebagainya. Nanti saya akan kasih alasan kenapa aku pakai Paulus. Paulus berkata, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, fondasi. Kalau engkau mau bangun bangunan baru, pastikan tungguin fondasinya berdiri dengan baik. Itu paling penting. Oke? Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini panggilan rasul. Dia sebagai pilar, dia sebagai orang yang meletakkan sebuah dasar, dia yang mendapatkan visi apa yang Tuhan harus dia lakukan dan kerjakan. Tuhan sudah memberikan sebuah vision ke depan. Dan vision inilah yang menjadi dasar fondasi. Itu yang namanya kerasulan. Oke? Kalau saudara datang, sudah ada bangunannya, cuman masih kosong. Nah, itu bukan rasul. Rasul panggilannya meletakkan sebuah dasar yang solid. Rasul orang yang punya sebuah pengalaman pribadi yang ketemu dengan Tuhan. Dan dia menceritakan memakai dasar pengenalan pribadinya dengan Tuhan inilah untuk dia bangun sebuah bangunan yang kokoh. Fondasinya adalah Kristus. Paulus berkata, dia mengibaratkan dirinya seorang arsitek. Bukan cuma sekedar arsitek, dia berkata, aku arsitek yang cakap. Aku meletakkan sebuah fondasi, aku tahu aku mau bangun sebuah bangunan yang seperti apa. Aku hitung ini fondasinya seberapa solid dan seberapa kuat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Tadi di 1 Korintus 3 ayat 10 Tuhan berkata, sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, Paulus tidak pernah semenjak dia kenal Kristus, semenjak dia ketemu dengan Tuhan, dia tidak pernah melayani Tuhan berdasarkan selama ini dia menjadi orang Yahudi yang ngerti Taurat, yang ngerti hukum, yang ngerti berbagai semua aturan. Dia melayani Tuhan dengan semua latar belakangnya dia. Ya, itu sebabnya Paulus berkata, apa yang dulu aku berpikir, aku menyangka ada sebuah kebanggaan, kemuliaan, sekarang aku anggap sampah. Karena apa? Karena setelah aku mengenal Kristus, yang aku tahu dulu itu sampah. Saudara masih ingat ada sebuah perumpamaan, ada sebuah cerita, ada seorang anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku buat supaya aku punya hidup yang kekal? Ingat, banyak orang gak tahu itu anak muda adalah Paulus. Di Alkitab nggak ditulis Paulus. Tapi saudara harus ngulik catatan literasi Alkitab dan terjemahan Alkitab berbagai bahasa. Itu anak muda, para penerjemah Alkitab meyakini dan percaya 99,9% itu anak muda adalah Paulus yang belum ketemu dengan Tuhan. Oh. Paulus yang tadinya orang Yahudi, penganut nasab yang paling keras di ajaran orang Yahudi, tak bercacat dan tak bercelah dalam melakukan hukum Taurat. Dia suka dengan pengajaran Yesus. Paulus berkata, ini orang ngajar nggak seperti orang-orang Farisi. Dan dia terkesima dengan figur Yesus. Hari itu dia datang. Dan Yesus tanya sama dia, apa yang tertulis di dalam hukum Tauratmu? Paulus fasih, hafal di luar kepala. Kalau saudara di luar kepala artinya lupa nih, gue mesti kalau Paulus di luar kepala otomatis tang hafal. Kalau kita beda, di luar kepala dia justru karena di luar kepala makanya berlupa. Kalau di dalam kepala kita masih ingat ya, karena di luar kita masih baca lagi bla bla bla. Paulus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hati bla 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 bla. Yesus berkata, bagus, kerjakan. Tapi itu aku sudah lakukan sejak aku masih muda. Hebat ya. Yesus aja terkesima. Doa 5 waktu, nggak ada satupun yang bolong. Kita 1 kali aja masih bolong-bolong, apalagi 5 kali. Ini Paulus 5 kali nggak ada yang bolong. Yesus tahu apa yang menjadi pengikat Paulus. Yesus berkata, jual hartamu dan ikut aku. Di situ Paulus berbalik dan meninggalkan Yesus. Ada satu hal mengkonfrontasi apa yang menjadi ikatan di dalam hidupnya Paulus, dan Tuhan berkata, tinggalkan apa yang di dunia dan ikut aku, maka engkau akan dapat hidup yang kekal. Dan nggak berhenti di situ. Apa yang membuat Paulus yang tadinya ahli agama, orang yang saleh, sakit, dan tiba-tiba berubah. Dan akhirnya sekian waktu Paulus berubah menjadi orang yang menganiaya jemaat Kristus. Salah satu yang ambil skenario terbesar yang buat skenario membunuh Stefanus. Yang dihubung-hubungkan dengan yang sosmed ya. Ini skenario terbesar yang buat adalah Paulus. Saya serius, saya berkata, Paulus yang bikin skenario menghujam Stefanus dengan batu. Dia sendiri nggak lempar batunya, dia membuat skenario di belakangnya. Dan Paulus menyaksikan kejadian itu.
Baca 1 Korintus, baca. Waktu Paulus menganiaya jemaat Tuhan, lagi semangat tinggi menganiaya jemaat Tuhan, tiba-tiba Tuhan bergerak, ketemuin dia di tengah jalan dengan sebuah surat yang kuasa penuh untuk menghabiskan umat Kristen. Hari itu dia ketemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus bisa berkata sesuai dengan kasih karunia. Paulus mengerti dia nggak bisa pakai latar belakangnya dia untuk melakukan panggilan dan pelayanan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan yang berkata, aku tahu yang namanya kelaparan, aku tahu itu yang namanya kenyang, aku tahu yang namanya zona kenyamanan, aku tahu. Waktu dia ketemu dengan Tuhan muka dengan muka dalam sebuah penglihatan yang dimana fisiknya membuat dia buta, dia ngalami Tuhan sendiri. Bukan kata orang, bukan paradigma orang, bukan teorinya orang, bukan pengajaran orang. Dia berdiri di atas sebuah dasar karena ketemu dengan Kristus. Itu namanya kasih karunia. Saudara, setiap pribadi lepas pribadi, engkau harus berjalan dengan Tuhan. Kita tidak bisa membangun apapun pelayanan kita, hidup kita hanya berdasarkan banyak orang pengikut sono, banyak orang pengikut sini, banyak orang pengikut ono. Kalau berdasarkan itu, engkau tidak punya fondasi dan enggak punya. One day badai itu pasti akan datang untuk menguji apakah panggilanmu itu kokoh. Saya nggak peduli apapun panggilan saudara, spektakuler atau tidak spektakuler, terlihat wah atau tidak terlihat. Saudara mungkin naik gunung, turun gunung yang orang nggak lihat, bolong-bolong mau lihat, ngikut aja orang ogah, naik gunung dulu, capek. Udah orang nggak mau bikin pelayanan medis kesehatan bagi sembako, membangun jemaat yang cuma 5, 10, 15 ekor paling banyak. Orang nggak tertarik, boro-boro media sosial kamera ngikutin kita dari belakang. Ya Mak ya. Orang nggak tertarik. Yang kayak begitu orang nggak tertarik. Orang cuma berkata, aku ikut menopang aja Mak. Puji Tuhan kalau mereka kasih dana. Kebanyakan cuma salam tempel, aku doakan ya. Itu pun kalau dia ingat. Kebanyakan kita suka lupa. Klise. Orang berkata, aku ikut doa, kirim stiker, I pray for your heart and soul. Yang ketawakan cengalami. Pelayanan disuruh, dana cari sendiri, kagak dibantu. Ada masalah diomelin, itu aja kagak bisa. Off the record, itu pengalaman. Tapi jangan biarkan itu kamu menjadi kecewa dengan Tuhan, oke? Itu bagian pengalaman di masa lalu. Itu menjadi guru yang baik untuk di masa depan. Keep for your record, oke? Slide berikutnya. Sekali lagi saya mau berkata semua panggilan, 5 panggilan yang utama ini dasarnya adalah kasih karunia, saudara. Jangan berkata, ya Ci Elisa emang pinter ngomong. Enggak ada. Mau pinter ngomong, pinter ngecap, punya dana, punya link, punya koneksi, enggak ada itu. Itu semua dicoret sama Tuhan. Semuanya cuma hanya by grace, kasih karunia. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Next slide, sayang. Jangan main HP dong. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudaraku, ada sebuah takaran yang namanya iman. Untuk kelima jawatan yang utama. Kalau engkau dipanggil sebagai rasul, ada takaran iman yang sudah Tuhan siapkan dan dipatok buat kita. Kalau kita dipanggil sebagai nabi, ada ukuran iman yang Tuhan sudah siapkan fit buat kita. Ada ukuran iman. Kasih karunia itu bekerja sama dengan ukuran iman. Tidak akan terlalu kecil, tidak akan melampaui. Itu pas buat kamu. Itu sebabnya kalau orang yang masuk dalam 5 panggilan jawatan ini harusnya nggak perlu stres, depresi ini mikirin pelayanan, nggak ada dana, orang nggak ada kru, nggak ada tim. Itu Anda mesti introspeksi. Anda bekerja dengan kekuatan. Engkau tidak bersandar pada kasih karunia Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di Roma 12 persis ada sebuah takaran iman sudah Tuhan siapkan buat engkau. Kalau engkau benar panggilannya itu, saya mempertanyakan, tapi sampai stres, sampai bla-bla-bla-bla, saya mempertanyakan, jangan-jangan lu salah panggilan. Lebih besar pasak daripada tiang, istilahnya gitu. Makanya lu stres, lu depresi. Tolong ditanyakan itu. Ya, kalau engkau panggilanmu tepat dan engkau dapat itu dari Tuhan dan manusia meneguhkan itu semua punya takaran. Kasih karunia imannya juga pas. Engkau suka punya statement pas butuh ya pas ada tuh. Engkau punya statement. Mereka pernah dengar? Kalau lagi nggak butuh, nggak pernah berlimpah sampai Tuhan berkata simpan buat 3 tahun mendatang. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Tuhan selalu menyiapkan pas sesuai dengan takaran. Kamu butuh banyak, Tuhan pasti akan kasih banyak. Kalau engkau butuh sedikit, Tuhan akan kasih sedikit. Tapi nggak pernah kekurangan. Tapi juga mungkin merasa berlimpah dan tura-tura dan kamu keep buat dirimu sendiri. Benih kalau di keep rusak, busuk. Oke? Ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Ini Paulus menceritakan dari 5 jabatan panggilan ini masing-masing punya tugas yang berbeda. Rasul punya tugas yang berbeda, nabi juga demikian. Gembala juga sama, punya tugas yang berbeda. Pengajar juga, penginjil juga. 5 yang utama punya tugas yang berbeda. Mereka akan bergerak sesuai dengan panggilan mereka, sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka. Jadi sangat tidak pantas kalau kita membeda-bedakan atau membandingkan apple to apple. Kalau mau banding-bandingkan jempol sama jempol, ya kan? Jangan lu bandingkan kelingking sama jempol, nggak bakal ketemu. Ini kita ini suka terjebak. Kok nggak seperti pemimpin gua ya? Ya kan gua nggak tahu pemimpin panggilannya apa. Mungkin pemimpin saudara panggilannya jempol. Tiap kali bagus kasih jempol. Tiap kali udah selesai pelayanan, oke. Tiap kali mau pergi pelayanan kemana-mana, Pak butuh sekian nih, oke. Nah yang kelingking, ya gimana dia mau kasih jempol dia kelingking? Seringkali kita membandingkan, seringkali kita terjebak tanpa kita sadar. Kok nggak seperti itu ya? Gue punya mami baik loh. Please ya, jangan bikin sesama leader jadi iritasi gara-gara lu ya.
Ayo, masing-masing punya tugas, masing-masing punya calling yang berbeda. Bahkan masing-masing dari 5 jawatan punya anugerah yang berbeda, Bu. Beda banget. Tapi kalau kita bisa tumbuh dewasa dan kita mengenal satu dengan yang lain, apa yang menjadi panggilan kita masing-masing, kita akan sama-sama 5-5-nya lari kenceng masuk dalam destiny. Indonesia nggak butuh waktu lama, kemuliaan Tuhan pasti terjadi. Amin. Saya berdoa dari 21 orang ini engkau nangkap aja. Engkau nggak perlu iri dengan pelayanan orang lain. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Nggak peduli kamu dari suku mana, nggak perlu kulitmu kok lebih putih apa agak gelap ya, nggak apa-apa. Bukan masalah kulit. Adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bisa nggak sih kita berkata, apapun panggilanmu, aku mungkin nggak ada di situ sebagaimana Tuhan panggil engkau, tapi boleh nggak apa yang bisa aku topang, boleh nggak apa yang bisa aku bantu, aku akan bantu dengan segenap hati. Dan biarkan mereka yang melakukan panggilan mereka, calling mereka dengan cara mereka sebagaimana Tuhan panggil mereka. Nggak perlu diguncingkan, nggak perlu lu ikut-ikut ngatur di dalamnya, belum tentu itu match. Banyak orang, organisasi dalam bentuk apapun, pada saat orang pihak ketiga ikut mengatur yang nggak kenal panggilannya orang ini dan mulai ikut mengatur dan intervensi, maka tambah kacau di dalam. Jadilah episode tersanjung. Dari mulai anak sampai cicitnya yang kesekian, jalan terus, itu menggurita dan itu memberi seperti benang kusut. Please, jangan jadi kepo. 5 jawatan punya the sphere of authority. Rasul maupun nabi punya yang namanya ruang lingkup otoritas. Apa itu ruang lingkup otoritas? Contoh, kalau saya dipanggil Tuhan menjadi nabi untuk sebuah kota atau sampai melebar kepada provinsi, itu ruang lingkup kerja saya. Tuhan sudah patok, Tuhan sudah garis. Ini ruang lingkupmu sampai di sini. Aku hanya bisa datang kepada mereka yang menerima aku sebagai panggilan seorang nabi buat gerejanya. Di luar daripada gereja yang nggak kenal aku, yang nggak tahu panggilanku di kenabian, belum tentu mereka akan bisa menghargai aku sebagaimana engkau menghargai aku. Dan aku ini loh, somebody else yang menjadi bayangan orang lain, nggak bisa merasa lu masih kayak dia dong, nggak bisa. Ada ya namanya sphere of authority, ruang lingkup otoritasmu bekerja sampai di mana. Panggilanmu hanya bisa bekerja kalau orang itu menerima engkau dan mengenal engkau sebagaimana Tuhan panggil engkau. Itu sebabnya ada firman yang berkata, siapa yang memberi upah, memberi minum buat nabi akan menerima upah nabi. Siapa yang menerima seorang rasul sebagai rasul, maka dia akan menerima rasul. Apa sih itu berkata rasul? Kasih karunia. Kasih karunia itu berkat rasul. Berkat nabi, upah nabi, engkau mendengar suara yang Tuhan bicara dan sampaikan lewat mulut seseorang yang Tuhan percayakan. Itu berkatnya. Kalau saudara nggak lihat orang lain atau gereja lain yang nggak kenal saya, yang tiba-tiba ini contoh. Saya nanti tanggal 19 malam, Jumat malam saya berangkat ke Korea. Saya akan mengunjungi 2 gereja Indonesia yang ada di Korea.
Salah satunya adalah GPDI Hati Elok. Saya nggak kenal ini gereja, saya cuma direferensikan. Waktu saya minta izin, Pak boleh nggak saya datang, saya kirim latar belakang, profil, saya kasih tahu ini pelayanan saya begini. Saya nggak berkata, Pak ini tadi mau datang. Siapa lu? Gua kagak kenal, lu siapa? Blablabla, ini bisa. Beda kalau aku bilang sama Bu Grace, aku mau datang. Oh iya siap Bu. Beliau pasti akan menyiapkan segala sesuatu karena sudah tahu ada sebuah panggilan Tuhan di dalam saya. Betul ya? Tapi saya nggak bisa punya ekspektasi yang berlebihan waktu saya bilang, Pak mohon izin. Ini kebetulan minggu depan saya mau berangkat ke Korea. Boleh nggak mampir? Sharing deh memberkati Jemaat Indonesia yang ada di Korea. Gua masih begini. Tiket kagak dibayarin, apakah gak diundang? Datang aja. Kok gitu sih? Marah nggak bisa. Karena ruang lingkup otoritas kita cuma punya batas tertentu. Kenali itu. Itu sebabnya yang seringkali buat orang bentrok. Dia berpikir di Jakarta gue udah kuasai. Sampai gang-gang iya di Jakarta. Lu jangan perlakukan itu sama seperti di Papua. Terus lu datang ke Papua seenaknya lu, seperti lu kerja di Jakarta. Terus lu perlakukan sikap lu seperti lu ada di Jakarta. Oh dipandang kamu. Mudahnya ada etikanya. Sekalipun Tuhan pakai kita dengan begitu pengurapan yang luar biasa, Roh Kudus bekerja lewat kita dengan begitu luar biasa, lu gak bisa mentang-mentang loh. Sampai tempat dan lokasi itu mengenal engkau dan otoritasmu bekerja di atasnya. Sampai satu titik Tuhan akan memperlebar ruang lingkup otoritasmu bekerja. Halo, beda. Kalau ruang lingkup otoritasmu sudah diperlebar, ditarik sama Tuhan sampai ke bangsa-bangsa, lu cuma sebut negara mana Tuhan yang aku harus datang. Lu tinggal bilang aja. Kalau Tuhan sudah berbesar, Tuhan berkata pergi ke bangsa-bangsa. Kamu cuma butuh satu kalimat yang dari Tuhan, bangsa mana. Contoh. Tahun 2021, tahun 2020 akhir, Tuhan itu ngomong, aku mau kamu keliling 34 provinsi. Waktu itu belum 37, belum. Saudara ngerti itu masa pandemi. Ada istilah apa? Istilah apa yang harus tiap kali ke naik pesawat harus PCR, PPKM. Sebelum PPKM pun Tuhan sudah suruh keliling kemana-mana. Dan itu hari sulitnya, haleluya. Tapi karena Tuhan yang berkata keliling 34 provinsi, di tengah-tengah orang sulit untuk terbang, kita bisa terbang. Itulah anugerah. Bisa tembus sampai di tempat yang kecil-kecil, masih nyebrang pakai speedboat, pakai kapal. Dan aneh, orang bisa kenalin kita ke rumah sakit, ambil PCR gratis. Di Sulawesi kalau nggak salah ya, gratis, nggak bayar. Menurut cerita harus 2 hari baru keluar. Nggak bisa Pak, kita mesti masuk ke sono. Besok sudah KKR. Bapak nih yang sibuk kayak panitia apa gitu mikirin kita gimana caranya masukin nama kita supaya kita bisa diambil tes PCR dan besok sudah harus keluar. Yang sibuk siapa? Orang itu. Tukang parkir lagi. Bukan siapa-siapa yang kita nggak kenal. Dan gratis lagi. Saksi hidupnya. Ambos. Kalau Tuhan sudah panggil, kasih karunia-Nya, tinggal kamu dan Tuhan sepakat. Bos kalau berkata pergi, ya udah lu manut aja sama bos. Yang penting kamu nangkap bosmu mau apa. Sekalipun orang berkata nggak mungkin pesawat delay dulu, emang
gimana sih? Kita jangan ngomong, kita doa aja. Lapor ke Bapak. Ini kesakitan di-delay terus loh. Sedangkan kita masih nyampe ke Jakarta tanggal sekian. Pesawat kita kan dari Kupang ke Jakarta tanggal sekian. Entah bagaimana caranya Tuhan intervensi. Tiket yang di Kupang di-delay, tiket yang balik ke Jakarta di-delay. Supaya klop. Cuma nunggu kita bisa pas untuk balik ke Jakarta. Dan tidak ada penambahan biaya apapun. Saudara, saya mau berkata gini, kalau engkau pas masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna, kesulitan mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Tapi engkau tidak sampai, oh gimana nih sampai nangis di bandara dan segala macam. Ya, Tuhan punya kasih karunia, dan kasih karunia itu punya takaran iman. Paham ya? Oke, cukup paham sampai di sini. Dan masing-masing panggilan ini bagi contoh panggilan kerasulan. Oke? Sampai di sini paham? Saya cuma kasih contoh itu aja, tapi saudara akan sesuaikan dengan hidup saudara masing-masing. Slide berikutnya, kemudian ayat yang ke-6. Ini masih di Roma pasal yang ke-12. Paulus masih cerita dengan jemaat di Roma. Saudara masih ngerti dan pahami, ada jemaat yang ada di Efesus, ada jemaat yang di Galatia, ada jemaat yang ada di Korintus. Masing-masing jemaat karakteristiknya berbeda. Ya, beda. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat. Kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Oke? Yang ayat yang ke-7, jika karunia untuk melayani, ini salah satu karunia dan panggilan yang bukan utama, yang bukan pilar. Ini juga melayani. Jangan berkata, Cik, itu melayani mah gampang. Siapa bilang melayani itu gampang? Ada karunia khusus untuk melayani. Dan tidak ada orang, kalau engkau mencoba untuk melayani tetapi tidak ada karunia ini, engkau akan teriritasi sangat dalam. Apa sih yang dimaksud untuk melayani? Ada orang yang punya kerendahan hati, punya kesabaran. Pak, mau butuh apa lagi? Melayani dalam hal apapun. Ada orang yang memang punya karunia khusus, punya kesabaran ekstra, punya ketekunan yang ekstra untuk melayani orang-orang tertentu. Itu karunia melayani. Ya. Kalau Ivan sebagai seorang dokter butuh minta karunia untuk melayani, supaya melayani pasien dikasih jatah 5 menit, lewat 5 menit out, ganti pasien baru. Nggak bisa. Butuh sabar melayani pasienmu. Ada orang yang punya karunia melayani, orang tua datang dan masuk dilayani dengan begitu telaten. Oma duduk di sini aja, saya teh kagak. Saya masih belajar untuk punya karunia untuk melayani satu demi satu. Ada orang khusus yang begitu memang. Saudara, kalau dapat karunia ini, saudara akan tahu, oh ini karunia melayani. Orang akan bertanya, lu kok bisa sih Sa? Sampai diladenin kayak begitu? Lu orangnya emang rewel, udah tinggalin aja. Iya lo, gua nggak bisa. Nah itu ada tanda-tanda ciri saudara punya karunia melayani. Yang orang lain sudah nggak kuat, udah gua sudah tinggal. Tapi kamu kok bisa tekun melayani dengan begitu rupa? Padahal orang itu menyakiti saudara, memfitnah, misal. Oh, saudara kan ya tetap masih bisa senyum terus loh ya, senyum ya. Jangan senyum terus bawahnya ada perih sebelah kanan. Enggak begitu. Itu karunia melayani. Oke? Makanya itu sebabnya saya berkata 5 panggilan jawatan itu cuma utama, pilar.
Tapi masih ada begitu banyak orang-orang yang punya karunia pelayanan yang tidak disebutkan, yang tidak dimunculkan, tapi Tuhan dan Roh Kudus tetap bergerak di dalamnya. Dan semua 9 karunia roh saudara harus punya untuk punya sebuah panggilan melayani, panggilan untuk menasehati. Jangan saudara berpikir semua orang bisa menasehati, tidak bisa. Saudara harus punya panggilan ini untuk menasehati. Kalau saudara nggak punya panggilan untuk menasehati, yang keluar adalah toksik, bukan air susu, air tuban. Saudara ingat ya, ini panggilan, ini termasuk panggilan. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Ada orang yang punya karunia panggilan murah hati banget. Serius, ada. Oke, sudah cukup paham? Apa yang ada di dalam dirinya, dia kepengennya bagi buat orang, dan dia nggak pernah sayang. Orang tuh berkata, lu cuma punya satu, lu mesti pikirin dong berdiri sendiri, lu mesti punya bijak dong, lu harus berhikmat dong. Orang yang punya karunia panggilan untuk membagi-bagikan sesuatu, dia bisa sampai di satu titik dia rela dia nggak makan. Yang untuk orang ini, dia butuh. Tapi lu sendiri nggak makan, nggak apa-apa, gampang lah gue, gampang. Dia nggak makan. Ada orang yang begitu, sampai kayak begitu. Kalau bukan panggilan, ambrol saudara. Serius, ya? Kalau kamu nggak punya panggilan membagi-bagikan sesuatu, ambrol. Serius. Jadi kalau saudara punya pasangan hidup, kenali panggilan saudaramu, pasanganmu. Lu ada suami-suami seringkali berantem, cekcok, dan konseling gara-gara istrinya nih. Bu apa aja dia kasih orang. Nah itu ini karunia. Jangan-jangan Pak, istrimu itu punya karunia membagi-bagikan. Saya khawatir. Yuk, suruh ketemu. Mari kita evaluasi, mari kita telusuri. Jangan-jangan dia punya karunia ini. Sehingga suami yang berkata, kalau dia beli sesuatu buat istrinya, Ma, ini buat lu ya, ini buat lu. Sampai diancam suami loh. Tetap aja. Akhirnya cekcok karena suami nggak kenal panggilan istrinya. Istrinya tidak punya cukup hikmat dan kebijaksanaan bagaimana hidup dengan kasih karunia menurut takaran iman. Aneh. Jangan saudara berpikir gini ya, kan gue punya kepanggilan membagi-bagikan sesuatu Pak. Bukan berarti semua yang ada di isi rumahmu lu mesti bagikan ke orang lain. Iya Pak, iya. Anda saudara harus punya cukup hikmat dan punya takaran kasih karunia menurut ukuran iman. Ini enggak sampai kebablasan ya, enggak. Orang yang kebablasan, dia belum bisa tune in dengan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam dia. Dia seperti bandulnya jam kuno dulu, bablas terus. Kalau nggak bablas kiri, dia bablas kanan. Anda kalau tune in dengan Roh Kudus akan bimbing engkau untuk balance. Tepat engkau meresponi apa yang Tuhan kerjakan di dalam engkau, enggak kebablasan. Sehingga kepanggilan apapun, karunia roh apapun yang bekerja di dalam hidup saudara enggak menjadi sebuah batu sandungan, bahkan termasuk orang yang terdekat di sebelah. Amin. Karena masih banyak laporan, ada orang-orang berkata rajin ke gereja, bahasa roh apalagi memekakkan telinga, kuat tercambuk, tapi tingkahnya haleluya. Nah ini belum tune dengan Roh Kudus. Kadang-kadang angin lagi kencang, dia ngangkat signal dari Tuhan, bablas, dia nggak mikirin yang di belakang, dia nggak mikirin keluarganya, itu namanya bablas. Oke? Kalau Roh Kudus anginnya lagi
bergerak ke sebelah kiri, dia kesabar, dia langsung. Di tengah-tengahnya itu nggak ada hikmah, nggak ada kebijaksanaan. Tuhan juga beri loh itu buat kita. Supaya apa? Supaya kita nggak terlambat menyambar apa yang Roh Kudus mau, tapi juga kita tidak membuat orang lain tersandung karena melihat kita. Kita tidur balance. Bagaimana kita bisa berteriak biar surga menyentuh bumi? Orang yang di bumi aja tersandung sama lu, bukan tersentuh. Question mark. Apakah pelayananmu lebih banyak menyentuh orang atau menyandung orang? Halo, jawab itu secara pribadi ya. Jangan di sini. Tanya, apa hidupmu lebih banyak menyentuh orang atau menyandung orang? Cukup paham ya? Jawab itu. Kemudian ada lagi, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Ini nih karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Ini karunia loh, itu panggilan loh. Siapa yang memberi pimpinan? Nah, tidak semua orang dipanggil sebagai pemimpin. Setiap kali komunitas atau organisasi atau lembaga, RT aja deh, too many in chief, too many trouble. Ada karunia panggilan untuk memimpin, dan tidak semua orang dipilih Tuhan dan diberi Tuhan untuk memimpin. Dan seringkali pelayanan panggilan untuk memimpin ini orang kelihatan wow nya di depan, tapi orang tidak pernah mau belajar menanggung dan memikul setiap bebannya. Itu bukan pemimpin, itu orang mau sok pamer. Itu bukan pemimpin. Seringkali kita menilai orang lain yang suka ngatur ini, enak cocok nih jadi pemimpin. Belum tentu. Kita ini seringkali menilai orang dari penampilan luarnya. Paulus berkata ada orang-orang khusus yang dipanggil, punya karunia panggilan untuk memimpin. Yes. Tapi belum tentu orang yang sok ngatur. Gimana tuh dia? Nanti kita sok dirinya sampai pemimpinnya sendiri diatur sama dia. Itu belum tentu pemimpin. Ini saya perlu turun ke bawah karena ini sering kali terjadi di gereja. Gembala sampai pusing 7 keliling. Udah doling bolak-balik, doling lagi, ketemu jemaat yang kayak begini, cuma ngatur sih. Gua apakah dia ini punya karunia mimpinya? Enggak, Pak. Itu karunia ngatur dan kebetulan nggak ada di situ. Panggilan memimpin itu pasti bisa ngatur. Tapi nggak ada di sini karunia untuk mengatur. Ada panggilan mengorganize, beda dengan ngatur loh. Ibu tahu lah ya maksud saya ya. Beda dengan yang namanya mengatur, dengan mengorganize, beda. Saya nggak perlu jelaskan lah, ibu tahu. Lanjut, hendaklah yang melakukan dengan rajin. Lu cuma jangan on off. Kalau sudah ditunjuk, diangkat Tuhan sebagai pemimpin, kerjakan itu dengan setia. Oke? Supaya yang dipimpin juga mengenal kamu dan tahu, oh siapa pemimpinmu? Siapa ya? Kemarin dia datang, sebulan hilang, bulan depan muncul lagi. Nggak bisa begitu. Pemimpin yang Tuhan tetapkan seringkali secara penampakan luar, orang yang nggak punya kompeten. Percaya apa enggak? Serius. Saudara
Yosua lahir di tempat perbudakan di tengah-tengah padang gurun. Yosua. Tapi Tuhan bicara kepada Musa, urapi Yosua hamba-Mu. Itu kacung. Itu ART. Bahasa kerennya ART-nya Musa. Sampai Tuhan, karena Yosua begitu setia dan hatinya berpaut ke Tuhan begitu rupa, Tuhan perintahkan Musa, urapi Yosua sebagai pengganti. Saudara berpikir Yosua nggak bergumul, tunggu Tuhanku doa dulu 40 hari 40 malam. Yosua aja, Musa aja nggak langsung mengurapi Yosua kok. Musa aja butuh waktu untuk menyiapkan Yosua dan menyampaikan itu. Sampai di satu titik Musa nggak bisa mundur. Akhirnya Tuhan dan Musa menetapkan dan umumkan di seluruh orang Israel penggantiku Yosua. Sampai Musa ngomong ke orang Israel loh, lu dengerin ya, ini bocah yang satu ini sama seperti aku mimpin kamu, sama seperti kamu dengar instruksi dan perintahku, kau harus dengar perkataan Yosua. Hello, gak gampang. Tuhan punya sistem kerja surga yang tidak sama dengan penampakan manusia. Nanti saya balik lagi ke situ. Ada banyak hal yang saya bisa sharekan buat saudara. Saya berdoa satu demi satu seperti bawang merah yang dikupas. Ada layer demi layer. Kemudian siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah melakukannya dengan sukacita. Ini dia orang-orang yang membagi-bagikan sesuatu, orang yang punya karunia panggilan murah hati, hendaklah untuk melakukannya dengan sukacita. Kenapa bisa melakukan dengan sukacita sekalipun engkau bagi banyak bagi orang lain dan engkau cuma hanya butuh sisa sedikit buat engkau dan engkau berkata cukuplah buat aku dan keluarga, cukup, aku juga nggak butuh banyak-banyak kok. Dan itu engkau lakukan dengan sukacita karena engkau tahu dengan sedikit pun Tuhan akan memberkati engkau. Engkau lakukan dengan sukacita. Ini loh orang-orang yang melakukan panggilannya dan mengerjakannya karena berdasarkan kasih karunia dengan sebuah takaran iman. Engkau tidak akan pernah kekurangan, engkau tidak akan pernah berlebihan sampai berlimpah-limpah turah dan kamu kipet dirimu sendiri lama-lama busuk. Ya, busuk. Beras di gudang 5 ton. Kan katanya lagi pacok. Jadi wakil lupa. Udah 3 bulan di gudang, 5 ton nggak keluar. Pas buka gudang, ya ada 5 ton beras. Dibuka, wis putih. Dibuka, itu beras wis kopong. Isinya kutu-kutu tok. Saudara tahu kalau beras itu 1 karung kutu. Jangan berharap yang kalau dibawa tidak ada kutu. Dia hijrah, beranak pinak, dari karung ke karung, dari karung ke karung. Hal yang sama dengan toksik. Jangan kamu berpikir dan jangan kamu biarkan toksik cuma hanya ada di karung yang satu. Segera keluarkan karung yang sudah kena toksik, supaya karung yang lain tidak menjalar toksik. Itu seperti kutu beras. Kelihatannya masih berbentuk beras, giliran dicuci ngambang. Nggak punya isi. Ya, itu kutu. Next slide. Yesus Kristus sebagai contoh di Ibrani pasal 3, Tuhan. Ada sebuah ayat firman Tuhan yang berkata, Dia adalah imam besar tapi juga rasul. Kalau saudara punya panggilan sebagai rasul, saudara punya sebuah tolak dan standarmu siapa? Yesus Tuhan. Wah, itu di top ranking. Nggak ada yang bisa nandingi. Kita baca yuk apa kata firman Tuhan tentang Kristus.
Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kalau saudara yang punya panggilan ini, patokan saudara adalah Kristus. Ayat yang kedua ia berkata demikian, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam rumahnya. Apapun panggilan kita di 5 jabatan yang besar itu, kita butuh setia dan harus setia. Seringkali kita punya panggilan, tapi karena tidak punya ada kesetiaan, Tuhan belum sempat untuk menyatakan bahwa panggilanmu, engkau sudah berfungsi tepat dalam panggilanmu, engkau sudah cabut duluan karena engkau tidak setia. Sehingga engkau tidak bisa melihat apakah buah dari panggilan itu betul-betul berbuah atau tidak. Belum sempat melihat buahnya, udah terlanjur check out duluan, resign karena ada bentrok ini bentrok itu, dia belum sempat lihat gitu. Udah, gue gak peduli lagi, gue nggak lagi lah panggilan lagi, nggak lagi dia pelayanan lagi. Itu yang seringkali membuat orang belum melihat buah daripada hasil panggilannya, apa yang Tuhan mulai di dalam diri kita, apa yang sudah kita kerjakan separuh jalan, dan kita akan terbentur dengan sebuah masalah crash dengan 1 dan 2 orang dan 3 orang, dan kita cabut. Apapun panggilanmu, kita butuh setia. Sampai kita harus bertanam dan berakar, dan kemudian panggilan itu akan berbuah dan menghasilkan buah. Dan semua orang akan bisa menikmati buah karena engkau setia di dalamnya. Amin. Harus ada kesetiaan. Ayat yang ketiga berkata, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Ini tentang Yesus Kristus. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Yesus menempatkan dirinya, tidak ada ahli bangunan atau orang yang cakap membangun kecuali Dia. Kedua Paulus yang ngomong, aku sebagai ahli bangunan yang cakap. Paulus, nggak ada orang lagi yang berani ngomong. Oke? Ayat yang keempat berkata, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Tuhan Jehovah Hamasia sendiri. Amin. Percayalah, Tuhan juga akan membangun hidupmu dan panggilanmu, Pak. Tuhan juga yang akan menjandani engkau. Dia bukan cuma sebelum dia bangun, dia sudah bikin blueprintnya yang kamu nggak tahu, yang saudara nggak tahu, yang Fitri nggak tahu. Engkau butuh percaya dengan Tuhan bahwa Dia akan bangun hidupmu berdasarkan apa yang Dia rancangkan untuk. Karena Dia ahli bangunan, Yesus Kristus sendiri. Ayat selanjutnya, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ayat yang ke-6 berkata, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Kita ini batu-batu hidup yang Tuhan pakai untuk membangun rumahnya. Kepalanya cuma Yesus. Jadi kalau kita dipakai sebagai tangan, lu jangan ngatur kepala, gerak sini. Bukan tangan yang ngatur kepala, kepala yang akan ngatur tangan, angkat. Tangan jangan rempong, belok kiri dong kepala. No. Paham? Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kita yang kita megahkan, yang kita agungkan, yang kita percaya, yang karena oleh panggilan inilah kita hidup. Sekalipun mungkin saudara mengalami banyak badai, banyak masalah, engkau tetap masih bertahan. Maka saya mau berkata, tetap bertahan sampai kapan? Sampai Kristus menyatakan dirinya dalam hidupmu dan dalam pelayanan yang Dia mau kita kerjakan. Kalau kita setia, Tuhan tidak akan membiarkan orang mencibirkan dirimu dan panggilan yang kita setia. Ada saat dan masa di mana kita
kita akan menghadapi cibiran orang, nyinyirnya orang. Kalau orang yang jauh di sana, kita mah nggak peduli ya. Tapi seringkali yang nyinyir, yang mencibir, itu orang-orang terdekat, Pak. Dan itu sakit. Kalau engkau setia dan mengizinkan Tuhan terus membangun panggilanmu dalam hidupmu, sampai semua orang gelisah melihat kasih karunia Tuhan yang Dia kerjakan lewat pelayananmu dan lewat hidupmu, Tuhan berkata, kamu yang akan melihat orang-orang yang nyinyir engkau akan datang kepadamu, mengantri di hadapanmu. So never give up. Kalau sampai hari ini pelayananmu masih belum kelihatan ada hasilnya, ada pengikutnya, nggak peduli lu punya follower atau nggak punya follower, nggak peduli seberapa banyak orang yang like kamu, bisa nggak sih kita free? Kita punya sebuah emosi yang sehat. Panggilanmu tidak ditentukan berapa sih followermu, berapa sih yang like lu? Oh, cuma jempol, bayar juga kagak kok. Kadang-kadang komen, oke lah, komen positif membuat kita tambah lebih beriman ya. Tapi jangan sampai panggilanmu dibangun karena followernya 1 juta, Bo. Terus mau apa? Endorse-nya banyak, Bo. Terus penghasilan income masuk dari YouTube dan sosial net itu banyak loh, Ci. Kita bisa manfaatkan itu. Nanti kalau kita mau pelayanan, kita nggak usah pusing lagi, nggak jungkir balik, nggak jungging lagi doa. Kalau Tuhan maunya begitu, terus mau apa? Sampai hari ini, saya tetap sepakat dengan Tuhan. Kalau mau ada pelayanan, nggak ada dana, harus pakai lutut, berlutut lah. Itu sehat buat engkau. Serasu. Manusia kepengennya ada dana, ada pelayanan, gampang. Lu nggak bergantung aja ke Tuhan. Yang jadi master dan tuan ada di dirimu, bukan Tuhan lagi. Karena belum dari mana. Ih, sudah jam 12 lewat ya? Kok nggak main gua sekali, nggak lapar? Enggak. Saya tarik nih. Tarik sampai jam 1. Makannya telat loh. Saya lupa pasang ini. Saya coba lihat, nanti kalau enggak saya lanjutkan lagi. Oh, oke, cukup sampai di sini. Paham ya? Saya akan lanjutkan lagi untuk panggilan kita butuh apa yang dikatakan Amsal pasal yang tadi saya bilang, engkau butuh setia, saudara. Engkau butuh setia. Oke? Saya tidak akan bablas. Saya khawatir yang tadi pagi nggak sempat breakfast, yang nggak sempat makan sarapan pagi, karena beberapa teman-teman kita jam 4 udah bangun dan bagi makanan. Saya khawatir dia cuma bagi kasih orang makan, belum tentu dia makan. Jadi lapar. Ya kan? Oke, saya akan sampai di sini. Nanti saya akan tambahkan lagi setelah kita break. Jam 1 kita akan mulai. Saya hari ini akan babas terus. Saya berdoa saudara tidak terlalu ngantuk untuk bisa nyerah. Nanti at atau besok saya baru buka untuk pertanyaan. Ya, gitu ya kurang lebih ya. Yuk kita bangkit berdiri. Sebentar kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa dan kami berdoa, Engkau memberkati makan siang kami siang hari ini. Tuhan berkati saudara kami yang sudah menyediakannya. Tuhan juga pulihkan kembali roh, jiwa dan tubuh kami, supaya pada waktu kami melanjutkan ini lagi, buat kami bisa menangkap yang utuh daripadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin, 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 amin. Oke, saudara, saya minta tolong.